Section 3, Fact Finding Technique. Tujuan dari section tersebut adalah mahasiswa memahami kapan teknik-teknik tersebut digunakan dan memahami jenis dari fact finding teknik tersebut. Modul 6, When fact finding technique are used in the database application life cycle. Tujuan dari modul ini adalah mahasiswa memahami kapan fact finding teknik itu digunakan di dalam siklus pengembangan perancangan basis data. Contoh fact finding teknik pada database system lifecycle. Yang pertama adalah database planning. Di sini tujuannya adalah mengumpulkan pernyataan misi dan pernyataan tujuan dari sistem basis data. Kemudian pada tahapan system definition, fact finding teknik yang digunakan adalah mendefinisikan batasan dari sistem basis data, mendefinisikan user view yang mendukung dari perancangan basis data tersebut. Pada tahapan requirement collection and analysis, di sini contohnya adalah mengumpulkan semua analisis-analisis yang dilakukan dalam perancangan basis data tersebut. Di tahapan perancangan basis data, contoh dokumen yang dihasilkan adalah konseptual logical database design, mencakup ER model, data dictionary, dan physical database design-nya. Pada tahapan application design, di sini adalah aplikasi desainnya mencakup dari deskripsi program dan user interface-nya. User interface ini terbagi atas user interface untuk input atau masukan, untuk proses dan output. Kemudian untuk tahapan di BMS selection, contoh dokumen yang dihasilkan adalah evaluasi dan rekomendasi di BMS yang telah dilakukan, yaitu membandingkan 2 atau lebih dari produk di BMS. Untuk tahapan berikutnya adalah prototyping. Dokumen yang bisa dihasilkan adalah modifikasi dari kebutuhan user dan modifikasi dari spesifikasi sistemnya. Di tahapan implementasi, di sini bisa dilengkapi dengan manual-manual yang dibuat dalam menggunakan aplikasi yang menggunakan basis data tersebut. Kemudian pada data conversion and loading, di sini akan bisa dihasilkan dokumen yang menuliskan format dari current datanya, kemudian cara mengimportnya seperti apa, step-step dalam mengimportnya, semuanya didokumentasikan. Di tahapan testing, tentunya lebih banyak dokumentasi yang dihasilkan. Hasil-hasil temuan testing dan cara solusinya semua ada di dokumentasi yang dibuat. Kemudian pada tahapan operational maintenance, ini bisa dibuatkan user manual, kemudian analisis dan hasil dari kinerja selama aplikasi tersebut digunakan. Kemudian bisa dibuatkan juga modifikasi requirement dan sistem spesifikasinya. Di sini adalah contoh dari fact finding tekniknya. Pada waktu mau menjelaskan problem dan kebutuhan database-nya, contoh yang berguna dokumentasinya adalah internal memo, email, kemudian minutes of meeting,
kemudian keluhan dari employee, sosial media, dan review dari kinerja atau laporan kinerjanya. Kemudian pada waktu ingin menjelaskan bagian dari masalah yang ada di dalam organisasi tersebut, maka yang dapat digunakan adalah organizational chart, kemudian pernyataan misi, strategic plan, kemudian tujuan dari perusahaan tersebut, job deskripsi, kemudian manual formnya dan laporan-laporan, lalu contoh-contoh dari form yang telah dikomputerize atau laporan-laporan yang telah dikomputerisasi. Jika akan menjelaskan sistem yang berjalan, maka sumber yang sangat berguna itu adalah flowchart dan diagram. Kemudian data dictionary, kemudian perancangan database sistemnya sendiri, dokumentasi program, dan user manual. Di sini contoh untuk database planning adalah pernyataan misi dan tujuan yang akan dicapai untuk mencapai misi tersebut. Kemudian sistem definition di sini adalah batasan dari sistem yang akan kita buat rancangan database-nya. Kemudian requirement collection and analysis ini adalah memetakan entitas dengan sistem definisinya serta memberikan access type. Kemudian pada tahapan database design, di sini kita akan menjelaskan entitasnya, kemudian hubungan antara entitas tersebut, kemudian merancang aplikasinya. Di sini ada contoh yang baik dalam rancangan user interface dan yang buruk. Di mana yang baik itu berurutan, sementara yang baik itu tidak berurutan dan tidak beraturan. Demikianlah modul 6. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi para pendengar semuanya.